Selamat malam pemirsa, kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Reski Amalia dalam program Make News Malam. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan 951,27 gram narkotika berjenis sabu. Pemusnahan ini merupakan ketiga selama 2020. PT Garuda Indonesia saat ini gencar melakukan sosialisasi layanan pengiriman berbasis aplikasi Kirim Aja ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dilakukan Garuda Indonesia cabang Kota Kendari, Sulawesi Tenggara di kantor PT Kendari Media Tama Group pada 5 Agustus 2020. Bupati Jeneponto Iskan Iskandar ikut hadir saat lepas sambut Komandan Distrik Militer 1425 Jeneponto, Letkol Infantri Irfan Amir selaku Dandim 1425 Jeneponto yang pindah tugas. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan 951,27 gram narkotika berjenis sabu. Pemusnahan ini merupakan ketiga selama 2020. Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara memusnahkan 951,27 gram sabu yang terdiri dari 246,65 gram barang bukti dan 704,62 gram sabu temuan. Pemusnahan barang bukti ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tim kami hanya bisa hanya bisa mengamankan barang bukti, sementara targetnya berhasil melarikan diri. Jadi barang bukti kita amankan, dan kemudian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan karena prosesnya juga sudah cukup panjang, kami sudah melaksanakan kegiatan penyelidikan berkali-kali untuk mencari si pelaku, namun sampai hari ini kita belum temukan. Nah, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dari barang bukti ini, maka pada hari ini kita laksanakan pemusnahan. Kepala BNNP Sultra, Giri Prawijaya menjelaskan pemusnahan narkotika jenis sabu yang ketiga pada tahun ini merupakan keprihatinan karena menjadi bukti bahwa di bumi Anwar Sultra ini masih banyak oknum yang menggunakan ataupun menjual barang haram ini. Adapun tangkapan depan ini adalah kerja keras dari semua pihak. Ini bukan prestasi kami sendiri, tetapi atas kerja keras dari semua pihak, diantara bantuan dari PCT, dari bandara dan semua yang tergabung. Dan ini bukan suatu kebanggaan, sebetulnya adalah suatu keprihatinan. Berarti ada benda berbahaya ilegal yang masuk wilayah kita sebegitu besar ya untuk ukuran tingkat kabupaten. Dari Kendari, Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Pelatihan berbasis kompetensi institusional dan non-boarding Balai Latihan Kerja Kendari yang sempat tertunda kini kembali dilaksanakan dan telah masuk pada tahap 6. Pelatihan berbasis kompetensi institusional dan non-boarding Balai Latihan Kerja Kendari yang sempat tertunda karena wabah COVID-19 dan arahan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tetap melaksanakan kegiatan dari rumah, kini kembali dilaksanakan. Dalam pelatihan berbasis kompetensi ini diikuti 112 siswa yang dibagi menjadi beberapa kelas, yakni tata kecantikan rambut, pemrograman web, asistensi pembuatan pakaian, gas to mode wanita, servis sepeda motor injeksi, teknik las dan teknik audio video yang akan dilaksanakan kurang lebih sebulan. Sebagian dari peserta ini di samping yang baru kita rekrut, yang lalu sebetulnya sejak tanggal 18 Maret harusnya kita sudah mulai, tapi karena adanya surat edaran, kemudian karena suasana COVID dan tidak ada alasan bagi kami untuk tidak patuh kepada surat edaran itu. Alhamdulillah dengan adanya new normal ini, walaupun tetap kita mengikuti protokol kesehatan, tapi kegiatan pelatihan berbagai kompetensi sudah bisa kita lakukan sebagaimana rencana.
Dari Kendari, Taswin Tahang, Megdo TV melaporkan. Bupati Jeneponto Iskan Iskandar ikut hadir saat lepas sambut Komandan Distrik Militer 1425 Jeneponto. Letkol Infantri Irfan Amir selaku Dandim 1425 Jeneponto yang pindah tugas. Bupati Jeneponto Iksan Iskandar menyampaikan terima kasih atas kerjasama atas segala pikiran dalam mengembangkan tugas-tugas pengabdian sebagai amanah dari bangsa dan negara. Kepekaan dan kesetiaan dan memberikan manfaat yang luar biasa bagi daerah ini. Dengan pemberian ucapan selamat kepada Bapak Letkol Infantri Gustiawan. Menurut Iksan, selama ini Kodim telah menunjukkan peran dan perhatiannya dalam upaya mewujudkan tatanan sosial masyarakat yang lebih baik. Sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan pembangunan lapangan tembak dan termasuk memberikan pembinaan dan pembangunan peran masyarakat dalam kegiatan pembangunan daerah. Nah, saya atas nama pimpinan daerah juga menyampaikan kepada Pak Irfan kalau ada kata-kata, perbuatan, dan sikap perilaku dari jajaran UPD, pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf. Kata pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci. Apa artinya itu, Mak? Nah, kalau ada yang menyakitkan jangan disimpan di dalam hati, buang saja. Dan kita angkat sekarang Pak Irfan ini selaku dutanya orang Jeneponto yang berkibar di Jakarta untuk mempromosikan Jeneponto. Samsul melaporkan dari Sulawesi Selatan. PT Garuda Indonesia saat ini gencar melakukan sosialisasi layanan pengiriman berbasis aplikasi Kirim Aja ke seluruh wilayah Indonesia. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Meg News Malam. Ayo kita memilih dengan hati nurani di Konawe Selatan bergembira di pesta. Assalamualaikum Pak RT. Pak RT, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ya sebentar ya. Masker. Sama. Oh, apa tuh, Mas? Muka. Ciptaan Tuhan kui. Ngomong-ngomongnya masuk ya? Ya masuk. Biar kita di teras. Oh iya. Sekalian kita menerapkan protokol kesehatan. Iya. Tapi ini nggak enak ini kan terasnya kotor loh itu. Iya. Apa ya? Ya tidak apa-apa. Kayak ini habis ada perang nih. Kita sudah terbiasa sama ini. Aduh. Jadi piye gimana? Jadi begini Bapak RT, kami berdua ini ceritanya bekerja sebagai tim PPDB. Masya Allah, bangga Bapak luar biasa ada warga yang kerja di PBB. Kenapa bekerja di PBB? PPDP. Nah, petugas pemutakhiran data pemilih, begitu Pak RT. Anu juga kita tidak gaul. Mana tahu Bapak, nggak tahu lah itu. Sekarang Bapak RT begini ya, singkat cerita ini, Ya. kami berdua ke sini untuk minta izin ingin melakukan coklit. Apa itu coklit? Coklit itu adalah pencocokan penelitian data pemilih. Nah, begitu. Itu kita Jawa juga. Sama.
Nah itu kami akan lakukan kepada warga Bapak di sini. Jadi kita coba nanti melihat sekalian mau cross check warga yang masih berada di kampung sini. Siapa tahu ada yang usianya sudah memenuhi syarat untuk memilih, tapi belum masuk dalam data pemilih. Siapa tahu juga misalnya begini Pak RT, ada warga yang datanya double. Iya. Atau juga mungkin ada warga yang tidak punya data sama sekali misalnya. Nah itu mau kita masukkan. Nah makanya ini kita mau setor ini Pak RT bisa lihat dulu. Ya. Itu data-data pemilih itu dari KPU dia berikan ke kami supaya nanti dicocok. Oh iya boleh nih. Oh tapi Mas, sampean bisa nggak berdua nanti sekalian yo? Ya. Nanti tolong ke rumahnya Pak Penggele yang di belakang sana itu. Ya. Yang masalah Pak Penggele itu beberapa kali pemilihan itu nggak pernah ikut nyoblos loh dia. Gampang itu, Pak RT nanti pokoknya tenami nanti kita amankan. Iya. Tapi yang itu aman. Kalau yang ini aman sih sebenarnya nih. Aman nggak ada masalah ini. Terima kasih. Sama-sama. Kalau begitu Bapak RT mungkin sekalian aja. Kami berdua pamit mau langsung ke rumahnya Bapak Penggele kalau pergi. Oke. Hati-hati ya di jalannya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Tante. Mungkin kau. Permisi. Kita tidak kaget tadi. Oh iya. Kalau kita mau tanya apa rumahnya Pak Penggele? Oh, ini sudah dekat. Oh iya. Tapi betul Din? Iya. Tetangga dia kan? Pasti tahu lah. Nah, buka masker bukan tanda lain-lain. Oh iya. Daripada tanda buka. Terima kasih. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Penggele ya? Ya, betul sekali. Oh baik Bapak. Kami ada biar sama Bapak ini. Mau ngobrol-ngobrol boleh sebentar Pak? Ya, silakan. Bisakah kita pulang ini? Nah, silakan. Maksudnya bisakah kita duduk? Silakan. Iya. Kasih. Kayak kursinya dokter, warna putih. Dari mana ini? Kita dari dari PPDP. Petugas pemutahiran. Waalaikumsalam. Ma, sini dulu. Duduk di sini. Ada tamu kah? Iya, ada. Dari mana? PPDP. Petugas Pemutahiran Data Pemilih. PPDP, bukan PSPP. Jadi kami berdua ini Pak dalam rangka pemutahiran data, biar nanti data pemilih itu valid. Nah itu. Kalau kita sering dengar itu dia bilang itu di televisi coklit, pencocokan dan penelitian. Oh. Ya makanya kita datang di sini. Terus kira-kira apa yang harus saya siapkan? Ini bukan kira-kira, ini, tapi harus. Apa itu? Jadi nanti Bapak tolong kami perlihatkan kepada kami KTP dan kartu keluarga ya. Ayo, KTP dan kartu keluarga kalau. Tapi asli. Iya, yang asli Tante. Iya. Sudah berapa rumah yang kita ada pergi coklit ini? Tadi kita dari rumahnya Pak RT juga sudah. Tapi ini juga bisa kita lihat dulu. Oh ya, ini yang bagus. Daftarnya. Itu data dari Kementerian Dalam Negeri yang di-store ke KPU. Ya, diberikan kertas KPU. Oh iya. Kenapa ini cuma kami berempat ini yang ada di sini di daftar pemilih? Berapa? Cuma 4 orang. Mana ini yang 3-nya ini? Bentar. Oh iya, ini kan bertujuh mereka. Di sini cuma berempat ya? Ya, saya. Yang masuk anaknya siapa? Nina sama siapa? Nani. Iya. Udah ke Tarsan ini? Tarsan Pausan? Oh, enggak. Belum. Tapi ada mereka waktu pendataan KTP-nya di orang sekarang ini. Mereka belum pernah pergi merekam? Nggak, atau suket. Belum ada. Oh, dalam belum melakukan perekaman kah? Tidak bisa. Itu yang bisa dia masuk di data pemilih. Itu orang yang sudah lengkap dia punya persyaratan pemilih. Ya. Pertama itu 17 tahun atau dia sudah menikah. Tahu itu pertama. Kemudian ada KTPL-nya atau suket. Ya. Berdomisili di tempat itu di desa itu yang bersangkutan.
Begitu. Jadi kalau umpama kita punya anak 3 ini, saya pakai ini. Yang 3 orang ini, adanya mereka Nani ini sama Nina ini, mereka Tarsan ini, sama Rahim ini, harus lakukan dulu perekaman. Kalau sudah ada suketnya mereka, saya harus kemana? Dorang mau kemana itu supaya dorang? Langsung di store saja ke PPS. Ya. Itu sebelum tanggal 13. Oh. Tinggal berapa hari? Tak. 13 Agustus. Oh iya, nanti saya kasih tahu mereka pergi di PPS tanggal 13 Agustus toh? Iya. Karena Om, kalau dia nanti sampai apa namanya itu? Kalau pasal menyalurkan dia punya hak pilih, hak suara, rugi Pak. Karena satu suara itu berpengaruh dalam untuk pembangunan negeri ini. Bayangkan satu suara. Sampaikan aja Pak, biar lebih cepat mereka mengurus, kemudian melaporkan. Nah nanti biar datanya kami. Tapi sudah benar ini Pak, kita punya data ini. Ya benar. Jadi cuma kurang 3 itu tadi ya. Sekarang begini Om, kami yang namanya juga coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi kami hanya melakukan pencocokan dan penelitian seperti data yang kami pegang hari ini. Nah sekarang untuk 3 orang anaknya itu nanti usahakan dilakukan perekaman. Kalau sudah ada, lapor ke PPS, nanti PPS hubungi kami. Siap. Ya, nanti kami datang kembali lagi nih. Jadi kami benahi kembali nih Pak. Siap. Jadi di sini kami cuma mendata, cuma mencatat nama-nama yang masih ada di data dulu. 4. Nanti 4 orang, Bapak, Ibu, sama 2 anak tadi. Nah nanti berikutnya kami benahi lagi. Kalau misalnya anak yang 3 itu sudah melengkapi berkas. TPS 2 nih, TPS 2 di sini. Ya. TPS 2. Nanti habis itu tanda tangan Bapak. Iya, kita tanda tangan dulu Bapak. Kita tanda tangan dulu. Iya. Kita lihat dulu ini nama tas sudah benar ini. Cocok ini. Iya. Iya. Kalau begitu Bapak, penjelasan kami mohon izin mau tempel dulu. Ya. Iya. Bisa minta tolong kita mau tempel dulu. Silakan. Bismillah. Oke. Udah. Ya. Nah, ya minta maaf kita tidak jabat tangan karena ini protokol kesehatan ini. Tapi nanti kalau keluar pakai masker. Siap. Sekalian minta maaf ini. Kita sudah minum teh tadi. Terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari mana? Dari rumah. Tadi itu di rumahnya Pak Benggele. Jadi kan ini, kebetulan ke bawa data juga ya. Ini nih. Ini Pak Benggele kan mereka di kartu keluarga kan 7. Iya. Nah, ternyata yang dimasuk data itu baru 4. Jadi maksudnya tadi kita sudah ingatkan dia. Tadi kan Pak Erwin juga sudah bilang, nanti kalau nanti mereka lakukan perekaman. Tapi tetap ingatkan lagi. Nanti lapor ke Tina lagi. Nah, jadi nanti kalau mereka sudah ada misuket atau KTP, nanti hubungi kami. Oh iya Pak, nanti supaya kami masukkan dalam data. Iya. Oke ya? Iya, Pak. Oke, selamat bertugas ya. Iya. Oke. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ayo kita memilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan, mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan untuk ikut berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2020. Pastikan Anda terdaftar dalam daftar pemilih di KPU Kabupaten Konawe Selatan. Laporkan kepada petugas pemutahiran data pemilih kami apabila belum terdaftar sebagai pemilih. Pastikan Anda telah memiliki KTPL atau suket sebagai dasar untuk didaftarkan dalam daftar pemilih. Siapkan seluruh dokumen kependudukan pada saat petugas kami mengunjungi ke rumah Anda. Pastikan dalam rangka mengikuti tahapan pemilihan selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa datang ke TPS hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 untuk menyalurkan hak pilih Anda. Ingat, satu suara menentukan nasib daerah Kabupaten Konawe Selatan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Berikut perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya.
Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. PT Garuda Indonesia saat ini gencar melakukan sosialisasi layanan pengiriman berbasis aplikasi Kirim Aja ke seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya dilakukan Garuda Indonesia cabang Kota Kendari, Sulawesi Tenggara di kantor PT Kendari Media Tama Group pada 5 Agustus 2020. Melalui aplikasi Kirim Aja, Garuda Indonesia menjamin baik yang berminat menjadi agen maupun konsumen agar tidak ragu memilih jalur pengiriman kargo melalui aplikasi Kirim Aja. Program ini juga bisa dijalankan meski tanpa repot mengurus badan usahanya. Untuk Kirim Aja ini maksimal satu packing itu saat ini butuh 69 kilo. Jadi kalau yang misalnya ada barang sampai dengan 100 kilo, berarti harus dibuat dari 50 kilo, lalu mendapat hanya 25%. Tapi kalau mendapat 50%, dibuat aja 10. Karena saat ini manajemen melihat hanya satu konsol, satu resi. Walaupun tujuannya A, ya barang ini tujuannya A, barang B, A, nggak masalah. Nggak tahu nanti ke depannya. Jadi itu dipersilakan. Itu yang untuk yang direct. Kirim Aja terbuka untuk seluruh masyarakat termasuk kalangan media yang mempunyai kemauan untuk menjadi pengusaha kargo. Saat ini, pihak Garuda membuka kesempatan selebar-lebarnya. Jarang perusahaan karyawan suruh bisnis di dalam perusahaan. Di sini diperbolehkan. Jadi teman-teman semua penjual juga. Tapi kan kita ada kewajiban ini diinfo ke masyarakat luas. Dan ini sangat membantu sekali, terutama yang punya produk itu sangat membantu karena harga lebih kompetitif kan. Biasanya orang pas ya, jual produk ini keluar Rp100, karena ada biaya kirim jadi Rp120. Tapi karena kita udah punya aplikasi, kita bisa ini, udah Rp80 deh saya kasih karena udah ada keuntungan di sini dari komunitas. Jadi mempermudah untuk masyarakat juga sih. Aplikasi Kirim Aja dapat memberikan berbagai benefit dan kemudahan serta solusi pendapatan di tengah pandemi corona yang belum usai. Tim Liputan, Mekdo TV melaporkan.
Ibadah haji tahun ini sangat berkesan bagi Farida Baktiara dan Muhammad Wahyu, 2 WNI yang tinggal di Arab Saudi. Mereka termasuk dalam ribuan jemaah yang berkesempatan menunaikan ibadah haji pada saat Arab Saudi melarang jemaah dari luar negeri untuk mencegah penularan COVID-19. Para jemaah yang mendapat kesempatan menjadi tamu Allah di tengah pandemi COVID-19 tak mampu membendung keharuan mereka beribadah dalam kondisi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. It's like a divine feat. I'm so happy and excited to be here. Rasanya itu sangat bahagia sekali, Bu. I feel like it's a blessing from Allah to me. Sebagian dari mereka mengakui ibadah kali ini tidak sesuai dengan rencana semula karena berangkat sendiri tanpa keluarga. Tapi mereka tetap bersyukur. Kalau saya pergi haji, saya akan datangkan orang tua saya dari Indonesia begitu. Jadi anak-anak saya ada yang ngeliatin, gitu. Saya pergi sama suami. Ternyata tidak bisa kan, COVID ada, kemudian orang nggak bisa bergerak. Farida adalah ibu rumah tangga di kota Qodar yang mendapat undian pemerintah Saudi untuk berhaji. Ini panggilan ya memang untuk saya sebelum saya pulang ke Indonesia for good gitu. Sementara Wahyu, guru sekolah Indonesia di Riyadh. Sedangkan saya pengennya itu sama sanang family itu kan ya, anak sama istri saya gitu kan. Saya pikir kalau minimalnya 20 kan belum usianya. Masing-masing mendapat izin pasangan dan ridho dari keluarga. Dari jutaan muslim yang biasanya menunaikan rukun Islam kelima ini, tahun ini hanya ada ribuan. Dan itu pun dibatasi bagi penduduk Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi tidak hanya membatasi jumlah jamaah haji, tetapi juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk larangan mencium Ka'bah ataupun Hajar Aswad. Dan upaya pemerintah Arab Saudi ini mengundang pujian dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menyebutnya sebagai contoh langkah serius pemerintah untuk beradaptasi dengan kenormalan baru. Sebagai guru agama Islam, Wahyu mempunyai pendapat yang sama. Oh, Masya Allah, luar biasa sih. Ungkapkan ini betul-betul inilah sosok asli Islam seperti itu. Islam yang disiplin, yang tertib gitu kan. Ibadah pun tetap bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Amazing lah, saya merasa dilindungi sama pemerintah Saudi. Kalau dalam keadaan pandemi dan kita mau beribadah secara berjamaah, begini caranya. Ibadah pun tetap bisa dilaksanakan dengan khusyuk. Sepi begitu, khusyuk begitu, saya bisa betul-betul ibadah. Syahdu begitu, saat tawaf gitu syahdu sekali, Pak. Apalagi bagi Wahyu yang sudah pernah umroh saat kondisi normal. Besar perbedaannya. Tidak ada berdesak-desakan, posisi haji tertib, rapi, disiplin. Wahyu dan Farida semakin bersyukur karena bisa menjadi tamu Allah dengan berbagai kemudahan dan fasilitas, tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun, karena ditanggung pemerintah Saudi. Sambutannya itu kayak kita benar-benar tamu gitu, tamu agung gitulah. Dikasih air zam-zam, kemudian Masya Allah semuanya jemaah haji dikasih kain kiswah. Hanya menitiskan air mata mungkin itunya, bayarannya gitu kan. Dari Alexandria, Virginia dan College Park, Maryland, Yuni Salim dan Karlina Amkas, tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News Malam hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.